Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sebelumnya di sini apakah ada yang tidak berangkat ke sekolah? Ada, Pak. Siapa? Itu Mas Ikhwan. Altaf, Pak. Mas Ikhwan. Berdua berarti ya? Iya. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa pembuka terlebih dahulu. Tolong Mas Fajar untuk memimpin doanya ya. Baik, sebelum memulai pelajaran berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah, pada materi pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang birrul walidain. Nah, di sini apakah anak-anak mengetahui apa itu birrul walidain sebelumnya? Belum, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, birrul walidain ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang menyebabkan kita lahir di dunia ini, yang kita sebut ayah dan ibu. Nah, yang kedua, orang yang mengajari kita pada saat kita waktu masih kecil sampai hingga saat dewasa. Nah, di situ peran orang tua kita, kedua orang tua kita itu sebagai guru kita pada saat kita masih kecil. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak ibu mertua. Nah, materi yang selanjutnya terkait ayat-ayat yang bersangkutan dengan birrul walidain. Yang pertama yaitu Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, pada ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua bahwa untuk menyembah dan beribadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Nah, ayat ini juga Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, dan jangan mengucapkan kata-kata jelek, seperti halnya kita kalau disuruh beliau untuk mengerjakan sesuatu, kita tidak boleh berkata nggak mau, nah itu nggak boleh. Dan ayat ini juga mewajibkan manusia untuk berbuat baik dan bertutur kata sopan serta menghormati kedua orang tua kita, agar kedepannya kita menjadi anak yang soleh solehah. Dan yang berikutnya ayat yang berkaitan dengan birrul walidain adalah Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Nah, pada ayat ini menerangkan bahwa syarat untuk mengajari dan mendidik anak seharusnya didasari dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Juga ayat ini menerangkan tentang kesusahan seorang ibu membesarkan kita semua dari kecil, dari menyusui hingga sampai sekarang. Juga ayat ini menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana puncak dan pangkalnya adalah sholat. Nah, dimana jika sholat kita benar, maka kehidupan kita itu akan tenang, tidak ada halangan apapun. Nah, selanjutnya adalah terkait hadis yang berkaitan dengan birrul walidain. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Belum, Pak. Langsung saja. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau bersabda, dia celaka. Lalu beliau ditanya oleh seorang sahabat, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini selagi masih ada orang tua, tapi kita tidak ada usaha untuk memuliakannya dan mensejahterakan kedua orang tua kita, nah
Di situ kita bisa mendapatkan gangguan dalam kehidupan kita. Atau kata lainnya itu kita hidupnya tidak damai, pasti banyak kesusahan. Nah, selanjutnya hadis ini juga menerangkan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih lagi jika kedua orang tua kita masih hidup. Nah, di situ sebisa mungkin kita menghargai beliau, menghormati beliau, dan membahagiakan beliau. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan memberikan video. Nah, tugas kalian nanti mereview video tersebut dengan sebaik mungkin. Baiklah anak-anak, silahkan dimulai untuk reviewnya. Bapak kasih waktu 1 menit. Baik, silahkan untuk Mas Fajar memberikan komentarnya terhadap video ini tadi. Jadi riwayat Imam Muslim menerangkan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti pada orang tua. Kata dia celaka diulang sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar menimpa kepada seorang yang tidak berbakti pada orang tua. Hal ini menandakan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua kita. Oke. Berikutnya Mas Gugup, silakan. Baik, dari review saya itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan tentang bahwa berbakti kepada orang tua mempunyai nilai ibadah dengan pahala yang besar. Bahkan nilai pahala bakti kepada orang tua dalam hadis disamakan dengan nilai pahala jihad, seperti peperangan melawan musuh Islam. Oke, kita berikan aplaus pada kita. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin cukup, Pak. Oke, baiklah, Bapak akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ketika kita masih mempunyai orang tua, sebisa mungkin kita membanggakan beliau, kita membantu beliau apapun itu, dan jangan sampai kita membentak atau berbuat jahat kepada orang tua kita. Sebisa mungkin dihargai dan jangan pernah sekalipun berbuat yang tidak baik. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.